Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri di kediaman beliau di Jalan Tengku Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di kediaman Megawati Soekarno Putri baru ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi di tengah-tengah publik. Spekulasi itu bisa jadi ada keberpihakan kepada Prabowo dari masyarakat, artinya banyak positifnya bagi Prabowo. Dan ada juga mungkin keberpihakannya kepada Megawati, artinya pertemuan ini memberikan banyak positif kepada pihak Megawati atau pihak PDIP. Dan mungkin juga pertemuan ini membuat masyarakat menoleh lagi ke Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Bagaimana jadinya nanti kalau Prabowo dan Megawati bersatu? Apakah bersatunya Megawati dengan Prabowo nanti akan menyingkirkan Jokowi dan dinasti keluarganya, atau sebutlah Gibran dari lingkaran istana atau dari rezim Prabowo sekarang, atau bagaimana? Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita saksikan tayangan berikut ini yang berisikan tentang pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu. Memang betul bahwa pada Senin malam jam 8 sampai dengan jam 9.20 menitan, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri di kediaman beliau di Jalan Tengku Umar. Pertemuan itu 4 mata dan kami mendampingi dari pertemuan tersebut, sehingga kami tidak secara langsung mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua pemimpin tersebut. Tetapi dari beberapa hal pembicaraan itu kami dapatkan bahwa pembicaraan itu pertama dimaksudkan untuk bersilaturahmi di momen Lebaran ini, karena kedua beliau juga lama tidak bertemu dan sudah beberapa kali direncanakan, akan tetapi pertemuan itu beberapa kali tercancel karena kesibukan dan jadwal yang padat dari kedua pemimpin tersebut. Dan baru pada momen Lebaran ini alhamdulillah Presiden Prabowo bisa bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati. Karena itu keduanya menggunakan kesempatan untuk berhalal bihalal, bersilaturahmi dan saling memberi maaf dan mengucapkan maaf atas kedua pemimpin tersebut. Yang kedua, Ibu Megawati Soekarno Putri lebih banyak berbicara tentang pengalaman beliau sebagai presiden ketika menghadapi situasi yang tidak gampang dalam pemulihan ekonomi nasional, karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika, dan banyak negara-negara yang juga terkena. Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan
Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga, ketiganya juga sepakat bahwa ini harus dijadikan momentum untuk melakukan kebangkitan bagi produk-produk Indonesia. Karena menggunakan produk impor itu juga barangkali juga akan makin mahal, maka hanya produk-produk tertentu saja yang mungkin akan terus dilakukan impor. Inilah waktunya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri Indonesia, maka cintailah produk-produk Indonesia. Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir 1,5 jam yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo kepada kami. Kalau secara strategi isu politik, apakah pertemuan itu juga membuka pintu untuk PDIP masuk dalam koalisi? Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silahkan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi. Itu sudah ditegaskan di luar begitu ya? Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu. Itu yang jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Sahabat BN, sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin membacakan beberapa komentar dari masyarakat atau dari netizen terhadap pertemuan antara Prabowo dengan Megawati ini. Antara lain dari komentar itu disampaikan oleh Syahril. Dia katakan bahwa gabung di Kabinet Merah Putih terserah Mbak Mega dan Pak Presiden Prabowo. Selanjutnya dari Alvin Manulang, komentarnya berbunyi, masyarakat hilang kepercayaan sama Pak Prabowo bila bertemu Mak Banteng apalagi berkoalisi. Selanjutnya dari Desideriusiku, dikatakannya dalam komentarnya, itulah politik pasti akan mencari yang aman daripada saling sandera dalam berbagai macam polemik. Sahabat BN, melihat pertemuan antara dua tokoh ini, pertama kalau kita mencari sisi positifnya, tentu ini sangat menggembirakan karena dengan adanya pertemuan kedua tokoh ini, persatuan di negara kita akan semakin tercipta, akan semakin bertambah baik. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, yang menarik agaknya untuk kita analisa, bagaimana dengan Jokowi yang selama ini Prabowo tampaknya telah pasang badan terhadap Jokowi, terutama terhadap serangan-serangan dari rakyat kepada Jokowi yang sampai kepada permintaan agar Jokowi diadili. Yang beberapa waktu lalu Presiden Prabowo menyikapi permintaan agar Jokowi diadili ini, dia sikapi dengan mengatakan hidup Jokowi, dan dia nyatakan bahwa keberhasilannya adalah karena dukungan dari Jokowi. Kalau sekarang bertemu antara Prabowo dengan Megawati yang merupakan musuh bebuyutan Jokowi saat ini, bagaimana nanti nasib Jokowi? Apakah nasib Jokowi, anak-anak dan menantunya akan berada di ujung tanduk? Apakah Prabowo nanti akan membuka pintu bagi
penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan kepada Jokowi, untuk memanggil Jokowi, untuk mengusut Jokowi terhadap berbagai hal, terutama tentang dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya selama ini, yang diadukan oleh berbagai pihak di kalangan masyarakat kepada KPK. Apakah akan dibuka pintu oleh Prabowo terhadap hal ini? Dan yang cukup menjadi perhatian kelihatannya oleh masyarakat sekarang ini atas terjadinya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo ini adalah kemungkinan pertimbangan dari Prabowo untuk bertemu dengan Megawati. Sebab harus kita akui, telah cukup lama isu akan adanya pertemuan antara Prabowo dengan Megawati, tetapi tetap tertunda dan tertunda sampai waktu yang belum ditentukan. Tentu saja di sini kita melihat dari kalangan Megawati tidak begitu prinsip. Megawati mungkin selalu menyediakan waktu untuk bertemu dengan Prabowo. Hanya saja tentu Prabowo agaknya yang banyak pertimbangan untuk bertemu dengan Megawati, terutama menimbang hati Jokowi dan keluarganya. Sebab kita mendengar dulu telah sampai Prabowo di tengah perjalanan menuju tempat Megawati untuk mengadakan pertemuan, tetapi karena ada suatu desakan larangan, maka Prabowo tidak jadi sampai ke kediaman Megawati untuk bertemu, tapi membatalkan pertemuan itu. Sekarang tiba-tiba bertemu antara Prabowo dengan Megawati. Kalau kita perhatikan sahabat BM, pertimbangannya mungkin pertimbangan politik yang logis. Pertimbangan politik yang logis sekarang ini, kenapa Prabowo bersedia bertemu dengan Megawati? Yang pertama, bagaimanapun PDIP ini merupakan partai terbesar, partai pemenang pemilu 2024, dan memiliki anggota DPR yang terbanyak di parlemen, di DPR RI. Demikian juga di daerah-daerah anggota DPR dari PDIP banyak yang mendominasi parlemen di daerah. Berikutnya yang juga menjadi pertimbangan agaknya bagi Prabowo, dengan hasil pilkada serentak 2024, banyak daerah-daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota yang dimenangkan oleh PDIP. Ini tentu akan berpengaruh kepada pemerintahan Prabowo ke depan apabila Prabowo menjadikan PDIP sebagai oposisinya. Dengan demikian, Prabowo bisa jadi lebih memilih untuk merangkul PDIP. Dengan demikian dia memutuskan untuk bertemu dengan Megawati. Bagaimana kalau pertimbangannya dilihat dari sisi Jokowi? Bisa jadi pertimbangan politik Prabowo terhadap Jokowi. Bagaimanapun sekarang ini Jokowi adalah sudah menjadi mantan presiden. Mantan presiden yang tidak sama dengan Megawati yang juga mantan presiden. Kalau Jokowi mantan presiden tidak memimpin sebuah partai, apalagi partai terbesar di Republik ini, sedangkan Megawati mantan presiden yang memimpin sebuah partai, partai terbesar di Republik ini, dan partai yang dikenal sangat solid, kader-kadernya sangat militan. Contohnya saja sekarang ini
Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang meminta kepada warga Kalimantan Barat agar mengisi BBM subsidi di setiap SPBU yang ada di Kalimantan Barat. Jangan pedulikan barcode, masuk saja ke SPBU katanya. Kalau diminta barcode oleh petugas SPBU, lawan dan protes katanya. Menurut dia, barcode itu menguntungkan mafia BBM. Ini menunjukkan bahwa wakil gubernur ini berani menentang aturan pemerintah pusat. Jadi dengan demikian, mungkin kalaupun Jokowi melarang pertemuan antara Prabowo dengan Megawati dan melarang agar Prabowo tidak bersatu dengan Megawati, agaknya Prabowo punya pertimbang lain. Karena bagaimanapun Prabowo tentu punya kepentingan terhadap kesuksesannya memimpin Indonesia selaku seorang presiden kepala negara 5 tahun ke depan ini. Apalagi ketika Indonesia sekarang ini dalam kondisi yang sangat-sangat genting karena diberikannya tarif 32% oleh pemerintahan Amerika Donald Trump terhadap barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika. Menghadapi kondisi yang akan sangat berpengaruh kepada perekonomian Indonesia khususnya ini, Prabowo tentu memerlukan pemerintahan yang solid dan kuat. Demikian juga kalau dilihat dari posisi Wakil Presiden Gibran. Bagi Prabowo, agaknya pertimbangannya Gibran tidak begitu signifikan di dalam duetnya di rezim sekarang ini. Artinya, kalaupun Prabowo dalam perjalanan 5 tahun ke depan ini sempat tidak sejalan atau katakanlah berlawanan arah dengan Gibran, agaknya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kepemimpinan Prabowo 5 tahun ke depan ini. Makanya dengan demikian, Prabowo mengambil langkah untuk mengenyampingkan keinginan dari Jokowi dan memilih mengutamakan pendekatannya kepada Megawati. Oh, kalau sekarang dikatakan walaupun Jokowi tidak punya partai, tetapi dia punya projo, punya relawan, dan juga walaupun dia tidak pimpin partai, tetapi anaknya ketua umum partai. Agaknya ini tidak terlalu prinsip kalau dibandingkan dengan kekuatan Megawati selaku ketua umum partai PDI Perjuangan. PSI jangankan banyak di parlemen, di DPR RI satu orang pun tidak ada. Demikian juga relawan projo atau relawan-relawan yang berada di belakang Jokowi yang lainnya agaknya tidak seimbang kekuatannya, banyaknya dengan masa PDIP. Karena itu bagaimanapun Prabowo memutuskan lebih memilih merangkul PDIP dibandingkan memperturutkan apa yang disampaikan oleh Jokowi agar Prabowo tidak merangkul PDIP. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.